Halo, selamat datang di sesi bedah sumber Anda hari ini. Halo. Kita mau menyelami kesehatan finansial jangka pendek sebuah perusahaan nih. Fokusnya ke metrik likuiditas kunci ya. Betul, ini dari materi bab 9 Anda tentang Measures of Liquidity. Yap, misi kita ya mengurai rasio-rasio ini biar nggak cuma gampang dipahami tapi juga relevan lah buat Anda. Oke, Oke, mari kita bedah ini. Intinya kan likuiditas tuh soal sederhana ya. Sanggup nggak sih perusahaan bayar tagihan jangka pendeknya? itu dia, fundamental sekali. Nah, ukuran pertama yang sering banget muncul itu current ratio. Rumusnya gampang diingat, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Iya, itu yang paling umum. Tapi jangan terkecoh sama sederhananya. Rasio ini punya kelemahan kan? Betul. Pertama, dia statis. Kayak ya cuma foto sesaat aja di tanggal neraca itu. Snapshot aja ya. Kedua, dan ini penting nih, angka ini bisa dipoles sedikit. Istilahnya window dressing gitu. Ah, iya, window dressing. Sering tuh. Maksudnya, perusahaan bisa aja melakukan trik sesaat sebelum tanggal laporan. Misalnya, nunda bayar ke pemasok atau ngebut nagih piutang gede. Biar rasionya kelihatan lebih bagus dari aslinya ya. Nah, itu dia. Betul sekali. Dan karena keterbatasan itulah ya, kita butuh lensa yang lebih tajam. Disinilah quick ratio atau sering juga disebut acid test masuk. Oke, acid test. Gimana tuh? Kas plus piutang usaha dibagi kewajiban lancar. Yang menarik di sini adalah rasio ini sengaja ngeluarin persediaan dari aset lancar. Oh, persediaan nggak dihitung ya? Kenapa tuh? Karena gini, persediaan itu kan belum tentu bisa secepat kilat diubah jadi uang tunai. Beda sama piutang yang secara teori lebih dekat ke kas lah. Masuk akal, masuk akal. Barang di gudang kan belum pasti laku cepat. Betul. Nah, sumber Anda ngasih gambaran nih, rata-rata quick ratio sampel perusahaan itu sekitar 0,9 kali. Angka 1,0 kali dianggap kuat. Jadi kalau 0,9 artinya, belum cukup ya? Dari kas dan piutang aja buat bayar semua utang lancar? Tepat. Masih sedikit bergantung pada penjualan persediaan, dan itu jelas ada resikonya sendiri. Kalau barangnya, ya kurang laku, atau lakunya lama. Oke. Jadi quick ratio ini lebih konservatif ya? Semacam tes ketahanan yang lebih berat gitu. Bisa dibilang begitu. Tapi tetap aja, baik current maupun quick ratio ini kan kayak foto sesaat tadi ya. Gimana kita lihat likuiditas ini kaitannya sama denyut nadi bisnis sehari-hari. Sama aktivitas penjualannya gitu. Nah, pertanyaan bagus. Ini bawa kita ke rasio berikutnya yang coba menghubungkan likuiditas dengan skala operasinya. Dibagi dengan penjualan, terus dikali 100 jadi persen. Oke, jadi modal kerja dibandingin sama penjualan. Iya, rasio ini coba jawab, berapa banyak sih modal kerja yang nyangkut buat dukung tiap rupiah atau dolar penjualan? Sumber Anda kasih acuan nih. Gimana acuannya? Rata-rata 7% untuk sampel perusahaan AS. Terus antara 10% sampai 21% buat perusahaan top Inggris di tahun 2000. Ada perbedaan ya. Bisa jadi karena struktur industrinya beda atau praktik bisnisnya. Bisa jadi. Signifikansinya ini besar loh. Rasio working capital to sales yang sehat itu nunjukin perusahaan punya bantalan yang cukup buat operasionalnya. Bantalan ya? Iya. Sebaliknya, kalau angkanya rendah banget, apalagi negatif, wah itu bisa jadi lampu kuning. Lampu kuning buat apa nih? Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kondisi bahaya yang namanya overtrading, berdagang berlebihan. Overtrading. Maksudnya gimana tuh? Bayangin gini deh, perusahaan tumbuhnya kencang banget, penjualannya meroket. Tapi modal kerjanya nggak ikut tumbuh sepadan. Oh, jadi kayak lari kenceng tapi nggak bawa minum cukup gitu? Nah, persis. Akibatnya, ya mereka kayak lari maraton, tapi bekal airnya cuma cukup buat 5 kilo. Pasti bakal kehabisan napas di tengah jalan. Kesulitan kas berarti ya? Iya, susah bayar gaji, bayar pemasok, macam-macam. Meskipun penjualnya tinggi loh. Nah, ini erat kaitannya sama cash cycle atau siklus kas. Siklus kas. Jeda waktu antara kita bayar bahan baku ke pemasok sampai kita terima uang dari pelanggan. Sumber. Anda kasih contoh, kalau jeda ini 50 hari, maka setiap 1 juta dolar penjualan tambahan, itu butuh modal kerja sekitar 136.000 dolar. Wah, lumayan juga ya. Jadi pertumbuhan itu memang butuh bahan bakar, modal kerja. Banget, nggak bisa cuma modal semangat. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar?
Memahami rasio-rasio dari bab 9 ini, yang mulai dari current ratio, quick ratio, sampai working capital to sales, Ini jadi alat diagnosis lah ya. betul, alat buat mendiagnosis kesehatan jangka pendek sebuah entitas. Apakah perusahaan tempat Anda kerja, atau investasi Anda, atau calon mitra bisnis Anda, punya cukup nafas finansial buat kewajiban dekatnya? Atau jangan-jangan mereka lagi lari terlalu kencang tapi bekal airnya kurang. Nah, dan berisiko kesandung masalah arus kas, ini soal ngukur stabilitas dan ketahanan finansial mereka, kan? Betul. Jadi secara ringkas nih, kita udah kupas 3 alat ukur likuiditas utama dari sumber Anda. Coba rangkum lagi. Oke, current ratio buat gambaran umum, quick ratio buat tes yang lebih ketat, fokus ke aset paling liquid, dan working capital to sales ratio buat lihat kaitan likuiditas sama skala bisnis dan potensi risiko overtrading. Tujuannya satu ya, semuanya punya satu tujuan. Ngukur kemampuan perusahaan buat bernafas dalam jangka pendek, memenuhi kewajiban finansialnya pas jatuh tempo. Oke, nah sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita udah ngomongin angka dan rasio ya, Iya, angka-angka semua. tapi coba deh renungkan. Gimana faktor non-finansial? Kayak seberapa kuat posisi tawar perusahaan Anda ke pemasok biar dapat termin bayar lebih panjang? Menarik. Atau seberapa pintar mereka ngelola kebijakan kredit ke pelanggan biar nggak banyak piutang macet? Nah, faktor-faktor kayak gitu, gimana pengaruhnya ke likuiditas nyata di lapangan? Bisa jadi signifikan ya pengaruhnya. Bisa jadi, bahkan mungkin lebih dari sekedar angka rasio yang kelihatan di atas kertas kan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut nih. Poin yang bagus. Oke, terima kasih sudah menyimak bedah materi Anda hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.